Oke, selamat datang ya di LSIM.com. Bersama saya Muhammad Zian Abdul Lutfi dari founder LSIM itu sendiri, atau yang bisa disebut sebagai Learning Speech about Economics and Motivation. Kali ini saya mau mengajarkan kepada kalian semua, yaitu mengenal dunia saham tanpa takut merugi di awal. Oke, sebelum saya mulai, kalian pasti sudah tahu ya kan dunia saham. Saham itu apa sih? Nah, saham itu adalah suatu lembaran ya, lembaran dari perusahaan, atau ini sebutnya saya perusahaan lah ya. Ini perusahaan. Perusahaan ini membuatkan atau membuat lembar ya, suatu lembar kertas ya, lembar untuk meningkatkan profit dari perusahaan itu sendiri. Jadi ini yang disebut sebagai equity. Untuk menambah profit, dan juga kalau ini profit nanti juga disebarkan pada retail, yaitu kita. Jadi ini nanti kalian kesini ya, membeli ya stok market atau equity atau saham ya, untuk menambah profit dari perusahaan tersebut. Jadi gimana sih caranya agar tidak merugi di awal? Jadi kalian bagaimana sih caranya untuk tidak merugi ya di awal? Di sini saya akan kasih suatu langkah-langkahnya. Oke, yang selanjutnya adalah kenapa kita perlu mengenal dunia saham tanpa takut merugi di awal. Kalau kalian pernah mendengar kata Warren Buffett nih, Warren Buffett itu adalah investor, raja investor atau disebut dengan King Investment ya. Itu adalah kalau investor ya julukannya itu sebagai King Investment. Dia itu berani ya, di saat orang lain rugi dia itu malah profit. Jadi semua orang ya itu rugi, dia malah profit. Jadi kebalikan antara rugi sama profitnya orang-orang. Jadi dia itu memutar balikan psikologi. Jadi saat orang lain takut, ya di sini fear saya sebut, dia itu malah menggunakan kata greed ya, atau serakah. Saat orang lain takut, kita harus serakah, dan di saat orang lain serakah ya kita harus takut. Jadi fear and greed ini, makanya ya di suatu web itu ada mengasih ya suatu indeks yang bernama indeks fear and greed atau fear and greed index ya, indeks. Kalian bisa cek sendiri di Google ya, ada itu di Coin Market Cap ya. Ya di situ ada semua ya fear and greed index yang kalian harus waspadai. Ketika orang lain takut, kita harus serakah, dan ketika orang lain serakah, kita harus takut ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kenapa ya, tadi ada pertanyaan kenapa, sekarang dijawab ya, karena ketidaktahuan justru membuat resiko lebih besar. Jadi di saat orang lain itu rugi ya di market saham, di atau di stok lah ya, di saham ini itu banyak mereka yang tidak tahu kok bisa sih ya kan, risikonya lebih besar, padahal di stock market itu volatil ya, marketnya stock market itu volatile. Jadi gini, volatil, volatilitas ya. Jadi dia itu menggambarkan ada naik ya, ada turun yang tajam, ada naik yang tajam, ada turun yang tajam. Jadi kita sesuai apa yang kita beli ya, saham apa yang kita beli tergantung lah ya, tergantung dari apa sih ya kan, technical analisisnya yang bagus ya kan.
Makanya kita harus belajar ya kan, seperti technical analysis ya kan, technical analysis, fundamental, sentimen, tren, dan fear and greed tadi ya kan, fear and greed. Fear and greed, kita harus tahu semua ini trennya ya yang sedang berlaku di pasar stock market ini sendiri. Jadi kita harus belajar dulu apa sih itu teknikal, apa itu fundamental, apa itu sentimen, apa sih itu tren ya kan, apa itu fear and greed index atau fear and greed dari retail. Dan juga kita harus mengetahui ya kan laporan pekerjaan dari fundamental ini. Ada laporan keuangan, keuangan dari perusahaan ya dari perusahaan itu apakah mempunyai laba yang besar ya, labanya kita lihat. Jadi saat orang lain itu fear di bagian sini, itu justru kita waktunya untuk beli ya atau buy di bagian sini. Biar apa? Biar nanti kalau profit kita bisa sell di bagian sini. Ya, oke. Lanjutnya adalah karena kerugian kecil di awal adalah bagian dari proses belajar. Siapa sih ya kan di dunia ini tuh tidak ada ya yang saya fokus saham. Semua saham saya bisa ya kan, analisisnya bisa, dia sekali profit ya kan, saya bisa profit sampai 1000% ya di sini ya, plus 1000%. Itu ada tapi cuman habis itu dia pasti loss ya, pasti loss paling ya 900 gitu ya. 900%. Nanti pun juga utuh lagi ya sama dengan ya 100% lah. Jadi dia atau melipat gandakan hartanya itu dikali 2. Jadi nggak ada yang bisa nggak rugi di market. Sepintar apapun Warren Buffett pun, dia pun pasti pernah rugi. Ya nggak ada. King investment itu aja pernah rugi, apalagi kita yang retail ya, yang biasa. Jadi ya kerugian kecil di awal itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi kalian ya di market stock ya, itu pasti ada yang namanya kerugian. Nah, kerugian ini atau kita sebut sebagai ya kerugian lah di sini ya, kerugian itu sama dengan adalah proses belajar. Jadi gunakan ya uang untuk kerugian ya, atau money di bagian sini, uang untuk kerugian itu sebagai proses dari belajar. Kita harus membayar. Belajarnya itu gimana sih? Ya kan naik turunnya market itu kayak gimana sih? Jadi kita harus belajar. Bayangkan di sini kalau ya misal kalian rugi di bagian sini. Ya ini namanya belajar ya, kalian belajar atau disebut sebagai lear ya, lear. Di bagian sini kalian belajar agar kalian kalau profit ya ini namanya kalian sudah bisa. Oke, selanjutnya saja ya, karena ilmu yang tepat bisa mengurangi risiko secara signifikan. Jadi kalian harus belajar agar bisa memanajemen risiko kalian ya kan. Ilmu yang tepat nih di sini kita tulis sebagai ilmu ya, ilmu yang tepat yaitu akan menghasilkan akan mengurangi risiko. Kita sebut risk di bagian sini ya, risiko itu akan mengurangi. Jadi kalau kalian punya ilmu ya, nanti bisa mengurangi risiko kalian. Contohnya apa? Tadi ya, seperti teknikal, fundamental ya kan. Kalian harus tahu sentimennya. Jadi kalian itu harus manajemen risiko ya, manajemen risiko.
Kalau kalian taruh uang 100 ya juta di sini, kalian manajemen resikonya ada. Jadi cuman ya paling mentok lah ya 30 juta buat invest. Bisa lah 30 juta buat invest di stok ya. Ini pun bisa. Dan selanjutnya, karena mulai lebih cepat, dia memberi waktu lebih panjang untuk berkembang. Jadi kalau kita ya masuk di industri market stock ini, market stock atau market saham. Kalau kalian cepat ya, dari umur semisal 18 ya, sudah punya KTP 18 tahun, langsung kalian hantam di stok, itu lebih baik ya, atau di sini kita sebut sebagai champion, daripada yang baru masuk umur 39 tahun. Itu dia kita sebut sebagai loser ya. Karena apa? Market stock ini seberapa cepat kamu bisa masuk. Warren Buffett aja 11 tahun dia sudah masuk ya. Warren Buffett bagian sini, Warren Buffett. Masa kalian aja 18 nih ya, ada yang 39 juga. Jadi semakin lama kalian tahun ya atau bertambah umur, jadi semakin kita sebut sebagai lemah ya, di sini lemah. Ya kalian punya benda atau aset investment tapi tidak sekuat yang 11 tahun ya, jadi 18 tahun lah ya. Jadi kalian itu lebih menang ya, winner di bagian sini, karena lebih cepat dia masuk ke market stock, lebih mudah ya dia masuk ke market stock. Jadi waktu itu sangat mahal. Seperti sini, waktu itu mahal. Waktu itu mahal, hargai waktumu ya, jangan buang-buang waktu. 11 tahun sudah invest, 18 tahun sudah invest, ya paling lambat ya 39 ya. Tapi nggak apa-apa kalau invest, tapi paling nggak 30%-nya, cuman tidak boleh ya, paling ya 10% lah dari aset, total aset boleh lah. Karena di umur-umur segini itu harus menyimpan, kita harus nge-save haven ya, aset safe haven seperti emas ya, gold. Kalian harus di aset safe haven. Kalau sudah berumur-umur ya 40 sampai 60 lah, itu harus ke safe haven. Oke, selanjutnya ya di sini ya, karena mental takut rugi justru menghalangi ya kita dari peluang besar. Jadi kalian ya kalau punya mental, oh iya aku nggak mau masuk market stock lah, takut ya, di ini fear atau takut, aku gak mau masuk stok lah, aku takut kalau rugi. Tapi kalau kamu berada di zona yang aman, itu kamu termasuk ya, atau tergolong sebagai orang ya yang nggak mau berkembang. Jadi nggak mau berkembang, jadi gini, nggak mau berkembang. Kalau kalian di zona aman, kalian otomatis gak mau berkembang, hidup kalian itu stuck. Jadi gini, ini kurva kepribadian kalian. Nah, ini pribadi kalian, saya ringkas sebagai P. Di sini adalah waktu. Jadi kalian stuck di bagian sini. Sementara orang yang berkembang, seperti yang saya sudah jelaskan di mindset, apa itu mindset ya, di modul awal itu dia itu begini. Nah, jadi beda. Kalau kita berada di zona aman, itu sama dengan nggak mau berkembang. Jadi seaman-amannya kamu ya, inflasi itu bisa sampai 15% loh. Kalian kalau aman ya otomatis terkena.
Jadi kalian harus keluar dari zona aman, ya keluar di bagian sini, keluar dari zona aman. Contohnya kita bisa membeli yaitu stock market di bagian sini. Sorry, market jelek ya, stock market. Kalian bisa beli saham ya dari perusahaan agar kalau kalian profit ya bisa melawan inflasi. Nah, jadi kalian itu harus mengerti ketakutan itu adalah membuat kita untuk lebih unggul ya. Jadi sama dengan ketakut itu bisa membuat kita berkembang. Ya mungkin itu saja ya mengenal dunia saham tanpa takut merugi. Jangan kalian takut ya sebelum kalian mencoba. Ya itu quotes dari saya. Di sini saya akan tulis quotesnya ya di bagian sini. Jangan takut merugi sebelum kalian yang akan tertinggal. Jangan takut merugi ya. Jangan takut rugi sebelum mencoba. Oke, mungkin itu saja quotes dari saya. Jangan takut rugi ya sebelum mencoba. Oke. Terima kasih ya sudah menonton modul kali ini. Semoga bermanfaat ya tadi ilmu yang saya kasih. Apa itu saham, dari apa itu saham ya kan. Semuanya ya sampai di detik ini ya terima kasih ya sudah menonton modul LSM pada pertemuan atau video kali ini. Saya Muhammad Zian Abdul Lutfi, sampai jumpa di modul selanjutnya.